Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang peramalan atau forecasting yang merupakan salah satu yang ada di mata kuliah praktikum perencanaan teknik industri. Peramalan adalah teknik pengambilan data historis seperti produksi masa lalu dan memproyeksikannya ke masa depan dengan model matematik. Kemudian di sini ada jenis peramalan. Terdapat 3 jenis: peramalan ekonomi, peramalan teknologi, peramalan permintaan. Nah, yang akan kita bahas ini peramalan permintaan. Yang nanti akan kita prediksi yaitu penjualan perusahaan. Ya, proyeksi penjualan perusahaan untuk setiap periode waktu dalam perencanaan. Kemudian yang kita bahas yaitu metode peramalan kuantitatif yang menggunakan data time series atau deret waktu. Di sini terdapat 4 tipe metode peramalan kuantitatif, yaitu moving average atau rata-rata bergerak, kemudian wave moving average atau rata-rata bergerak bertimbang, kemudian exponential smoothing, dan trend projection. Semuanya ini sebenarnya berasal dari moving average, ya, dari metode moving average atau rata-rata bergerak. Yang paling sederhana yaitu rata-rata bergerak atau moving average, di mana di sini merata-rata berdasarkan periode waktu yang diharapkan. Kemudian weight moving average itu sama moving average, bedanya ada tambahan pembobotan di setiap periodenya. Kemudian exponential smoothing ini sama juga dari konsep rata-rata bergerak tertimbang, di mana pembobotannya itu menggunakan fungsi eksponensial. Ya. Kemudian ada trend projection, itu metode peramalan dari waktu yang cocok dengan garis tren ke seri titik data historis. Biasanya untuk trend projection ini kita bisa memprediksi data masa depan yang periodenya lebih panjang. Kalau yang lainnya kan hanya memprediksi satu periode setelahnya. Seperti itu. Kemudian data deret waktu itu memiliki 4 komponen. Yang pertama data tren, kemudian musiman, siklus, random. Data tren itu pergerakannya bisa ke atas atau ke bawah. Contohnya pendapatan, perubahan pendapatan, ya, distribusi usia atau perubahan populasi. Kemudian ada data musiman. Kalau data musiman ini pola datanya berulang, baik dari hari, minggu, bulan, ataupun seperempat. Kemudian siklus. Jadi pola ini terjadi setelah beberapa tahun. Jadi siklus, ya, konsepnya. Dia nanti akan muncul lagi yang sama, tapi lama, berulang beberapa tahun. Kemudian ada data random atau acak. Jadi kalau data acak ini tidak diketahui jelas polanya seperti apa. Bisa jadi karena kebetulan, bisa juga karena situasi yang tidak bisa diprediksi, ya, tidak biasa muncul. Di sini tuh polanya nggak jelas, sulit untuk dilakukan prediksi. Nah, gimana sih cara melakukan langkah peramalan? Langkahnya yaitu di sini kita menentukan item peramalan. Item yang kita ramalkan berdasarkan apa? Penjualan kah, produksi kah, seperti, ataupun apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita menentukan waktu peramalan, yaitu bulanan, harian, tahunan, mingguan, seperti itu. Kemudian menentukan model peramalan. Jadi ada beberapa tipe model peramalan. Kemudian kita melakukan pengumpulan data, kemudian pengujian, kemudian kita akan menghasilkan perkiraan berdasarkan pengujian yang ada. Nah, sebelumnya kan kita udah membahas metode deret angka. Nah, di sini ada indikator pengukuran peramalan. Tujuannya buat apa? Jadi beberapa dari metode yang ada, kita harus memilih tuh indikator mana nih yang sebaiknya kita ambil. Ya, di sini ada indikator pengukurannya ada 3, yaitu MAD atau Means Absolute Deviation,
ada MSE mean square error dan MAPE mean absolute percentage error. Jadi ketiganya ini sebenarnya sama-sama bisa digunakan, dan umumnya kebanyakan yang digunakan ada MAD dan MSE. Kemudian kalau menggunakan ketiganya boleh-boleh saja. Kemudian kita akan mencontohkan contoh soal ya. Jadi ada PT Sukses Makmur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kacang tanah. Jadi di sini ada historisnya 1 tahun ya. Dari data ini kita akan coba membuat prediksi dengan menggunakan 3 metode dengan menggunakan aplikasi POM-PKM. Untuk melakukan peramalan tersebut, kita masuk ke POM-PKM yang udah kita buka. Kemudian kita pilih forecasting. Nah, ini soalnya. Lalu kita masukkan dengan title sesuai yang kita inginkan. Boleh kita masukkan dengan judul peramalan PT Sukses Makmur. Kemudian kita pilih number of period 12, lalu kita pilih yang bulan, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa memilih metodenya ya. Di situ banyak opsi. Jadi yang akan kita ramalkan yaitu dengan menggunakan metode moving average. Nah, sebelumnya kita udah masukkan dulu datanya ya di demand itu. Nah, kita pilih moving average, kemudian kita pilih periodenya sebanyak 3, lalu kita solve. Nah, berikut hasilnya. Di situ tertulis ada MAD, MSE, ada MAP-nya dan next period-nya. Kemudian untuk mengedit lagi, kita pilih edit data. Di situ nanti kita akan klik lagi untuk melakukan peramalan berikutnya. Kita coba ya untuk lakukan edit data. Kemudian pilih ramalan berikutnya dengan week moving average. Kita input 3 periode yang berdekatan 3, 2, 1. Lalu kita solve lagi. Di situ juga terdapat next periodenya, prediksinya berapa. Kemudian kita lakukan peramalan yang ketiga, kita edit data. Lalu kita pilih smoothing, exponential smoothing, kemudian kita pilih 0,2, lalu kita solve. Setelah kita dapatkan 3 peramalan tersebut dari moving average, wax moving average sama exponential smoothing, kita dapatkan data sebagai berikut. Nah, kita lihat MAD sama MSE nya yang paling kecil, yaitu dengan menggunakan metode week moving average. Jadi peramalan yang akan kita gunakan untuk next periode menggunakan week moving average.